Hai, selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa di seluruh Nusantara, peserta program PMM dan juga mahasiswa reguler STKIPPGI di Jombang. Oke, kesempatan kali ini bersama saya, Ibu Masriatus Solihah, kita akan belajar lagi, berdiskusi lagi tentang Listening Comprehension Part A. Baik, teman-teman, saya yakin ya kalian sudah menyimak skill 1 sampai dengan skill 4. Jadi pengetahuan kalian sudah semakin bertambah sejauh ini. Kita akan tambah lagi bahan diskusi kita untuk jenis-jenis pertanyaan yang ada pada part A di English for TOEFL Preparation Course. Ya, kita simak slide berikut ini. Baik, di sini kita lihat ada skill kelima ya. Dari sini nanti kita akan belajar tentang mencari tahu siapa dan apa dalam bentuk kalimat pasif. Ingat, pada skill keempat kemarin kita hanya mencari drawing conclusion ya, menyimpulkan tentang siapa, apa, dan di mana. Sedangkan untuk skill yang kelima ini more challenging teman-teman. Jadi kalimat yang disampaikan nanti atau soal yang akan kalian hadapi nanti adalah dalam bentuk kalimat pasif. Yang seperti kita tahu dari skill 1 sampai dengan skill keempat kita belajar contoh soal dalam bentuk active construction, sedangkan pada skill kelima kita akan ditantang nih pemahaman kita tentang siapa dan apa, tapi disampaikan dalam bentuk kalimat pasif. Oke, saya yakin teman-teman semua sudah siap ya. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, dalam sebuah percakapan nanti akan ada beberapa numbers item yang kalian dengarkan pada tes TOEFL ya, terutama pada part A, entah 1 atau 2 numbers item seperti itu. Nanti di sana akan ada soal. Saya kira kita semua tahu ya. Jadi soal TOEFL tuh biasanya di awal tuh memang mudah. Sampai dengan 10 nomor pertama biasanya mudah. Kemudian baru deh yang ritmenya agak sulit itu terdapat di sekitar 7 sampai dengan 8 nomor pertama sampai dengan ke belakang. Jadi yang awalnya conversation-nya itu hanya singkat-singkat, ini nanti agak panjang. Udah gitu bentuknya jadi pasif lagi. Nah, teman-teman harus fokus ya. Udah biarin aja kalau seandainya tadi di soal nomor 1 atau nomor 5 atau nomor 6 kalian nggak ngeh atau nggak bisa capture jawaban, udah biarkan, kita move on ya. Kita harus bisa memanage perasaan. Kita harus bisa melepaskan ya. Kita harus konsentrasi, fokus supaya bisa terkejar nilai pada nomor-nomor yang lain seperti itu. Nah, pada kali ini, pada skill yang akan kita pelajari, kita akan mendengarkan beberapa kalimat atau beberapa short dialogue yang nanti akan disampaikan tuh dalam bentuk pasif gitu. Nah, masalahnya dalam bentuk pasif, kalau kemarin di skill ketiga kita tahu bahwasanya ada tips yang mengatakan bahwasanya oke, perhatikan orang kedua. Tidak, dalam trik yang nomor 5 ini, kalian tidak bisa hanya concern pada orang kedua. Kalian harus benar-benar fokus sejak orang pertama berbicara. Entah itu lelaki, perempuan, bahkan narator juga. Jadi benar-benar harus diperhatikan keseluruhannya. Terutama kalau dalam passive construction itu nanti pasti siapa yang melakukan atau the doer atau subject itu ada pada orang pertama atau pada pembicara pertama semacam itu. Baru nanti apa yang dilakukan atau siapa yang melakukan itu dengan jelas itu digambarkan pada orang kedua. Nah, kita langsung simak contoh soalnya ya. Baik, seperti biasa di dalam lembar jawaban kalian akan terdapat beberapa pilihan jawaban A, B, C, and D. Ingat, kalian harus sangat bijaksana dan mencoba memahami apa makna dari pilihan jawaban-jawaban ini. Kalau kita lihat dari sini ada pilihan jawaban if semuanya ya. If bisa dimaknai apakah ya.
apakah restoran itu berada di sekitar daerah itu, ya, atau yang lainnya. Baik, untuk memastikan jawabannya, jangan lupa prepare yourself with a piece of paper and also a pencil, dan kita akan simak audionya. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Oke, agak gimana ya rasanya ya? Oke, masalahnya itu teman-teman. Jadi kalian nggak bisa mengulang audio sebanyak 2 atau 3 kali sebagaimana yang kalian inginkan. Jadi audio hanya akan diputarkan 1 kali. Jadi ya memang harus fokus, harus banyak-banyak latihan biar telinganya terbiasa mendengarkan native speaker ketika ngomong, termasuk selain pronunciation tentu saja, jadi ada pitch ya, ada speech rate-nya yang juga harus diperhatikan. Jadi memang kalau beberapa teman-teman mengatakan, aduh TOEFL terutama listening tuh susah karena memang nggak bisa ngejar ya, nggak bisa dapet apa sih yang jadi perbincangan mereka. Jadi nggak dapet juga jawabannya. Tapi ada kuncinya yaitu sering latihan dan sering ketemu atau sering mendengar. Jadi nanti lama-lama akan terbiasa. Baik, tadi di sana ada restoran on the corner, ya. Kemudian ada vegetables juga, ada vegetarian juga. Nah, kita akan coba cek bersama-sama dari transkripsi ini ya. Oke, di sini seperti biasa juga teman-teman harus bisa mencari yang namanya keyword. Ya, di sini ada restoran around the corner, di sini juga ada restoran is on the corner, maka bisa dipastikan ingat rules yang keempat. Jadi kalian harus menghindari kata-kata yang memang benar-benar muncul di sana atau memiliki suara yang hampir sama. Jadi itu juga dihindari ya. Maka kemungkinan nomor 1 ini adalah pengecoh atau memang benar-benar jawaban yang salah. Jadi ini bukan pilihan. Oke. Kemudian di sini ada juga is that the one that serves vegetarian food? Ini kan berarti menanyakan ya. Jadi si perempuan tuh menanyakan sebenarnya apakah restoran yang dimaksud sama si lelaki itu adalah restoran yang menyajikan atau menjual makanan-makanan vegetarian? Nah, di sini ini kita lihat ya teman-teman. Jadi ada nanti kita harus memilih jawaban tetapi dalam bentuk pasif ya. Semuanya kayak obtained, kemudian apa? Nah, dari sini kita sebenarnya sudah tahu ya, mana nih yang dalam bentuk passive itu. Yes, you were right. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau ini contoh soal mem, nanti kalau pas waktu latihan atau pas waktu ujian beneran, kita tuh kayak nggak bisa nemu mem. Iya, karena kamu udah panik duluan. Jadi slow ya. Jadi kamu bisa mengucapkan beberapa jimat atau beberapa kalimat penguat. Jadi kalau saya biasanya memakai kata-kata all is well. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Everything runs well, everything is gonna be okay, gitu ya. Jadi positive vibe-nya itu harus sudah ditanamkan sejak awal ketika mengikuti tes. Seperti itu. Jadi nanti akan mempermudah bagi kalian juga untuk berkonsentrasi. Oke, dari sini kita tahu ya bahwasanya pertanyaan mungkin akan disampaikan dalam bentuk active construction, begitupun juga dengan jawaban dan juga narasinya, tetapi untuk pilihan jawaban kemungkinan hanya akan ada satu atau beberapa yang disampaikan dalam bentuk passive dan kemungkinan itu adalah jawaban yang tepat. Oke. Di sini teman-teman ada trik ya yang harus kalian ingat. Jadi secara umum akan ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah apabila dialog itu terdiri dari passive construction, maka jawabannya ada dalam bentuk aktif. Nah, begitupun sebaliknya, apabila dialognya terdiri dari kalimat
aktif, maka hampir bisa dipastikan pilihan jawaban-jawabannya itu seringkali dalam bentuk pasif. Nah, ini tinggal kalian aja ya berdoa kira-kira mana nanti yang akan lebih sering muncul. Apakah construction pada jenis yang pertama atau construction pada jenis yang kedua. Nah, ada hal juga yang harus kalian perhatikan. Kamu harus benar-benar check carefully ya tentang who atau what. Ini adalah siapa dan apa atau aktivitas apa yang terjadi di dalam pertanyaan tersebut. Jadi memang benar-benar fokusnya teman-teman tuh diminta ya. Ini udah kayak kayak pacar gitu ya, minta perhatian tingkat dewa semacam itu. Oke teman-teman, untuk menguatkan pemahaman kalian, kita akan belajar beberapa exercises ya. Kita simak pada slide berikut ini. Di sini diingatkan bahwasannya kalian harus benar-benar berhati-hati tentang passive construction, terutama ketika berkaitan dengan siapa pelakunya atau apa yang sedang dilakukan. Oke, contoh pertama. Kita bisa lihat dulu ya, pilihan jawabannya pun juga agak panjang ya. Jadi bisa dipastikan nanti mungkin teksnya juga a little bit longer ya, dibanding dengan pertanyaan nomor 1, 2, sampai dengan 10 pertama tentu saja. Oke, kita dengarkan audionya terlebih dahulu ya. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Oke, apa yang terjadi pada Harry? Ternyata dia sudah di-admitted ya, sudah di-admit sama school admission di law school. Coba kita lihat. Nah, by the way tentang law school saya jadi keinget ya sama salah satu judul drakor. Baik teman-teman, di sini kita lihat di transkripsi kita bisa lihat has Harry heard from the law school yet? Jadi si lelaki mengatakan apa yang terjadi pada Harry? Apakah dia sudah mendapatkan jawaban dari sekolah hukum? Nah, ternyata fortunately, luckily, dia sudah di-admit ya untuk memasuki law school pada fall semester. Jadi berbeda dengan di Indonesia, di luar negeri sana ada 4 kali intake if I'm not mistaken. Jadi kalau di Indonesia hanya ada 2 kali intake, yakni genap dan gasal. Sedangkan kalau di luar negeri ada beberapa kali intake ya, ada 4 kali intake. Oke, dari sini kita tahu he was admitted ya. He was admitted ini tentu saja adalah kalimat yang terkonstruksi dalam bentuk pasif ya teman-teman. Di sini juga has you heard ini adalah untuk apa namanya penanda lampau semacam itu. Nah, kita nanti coba buktikan apakah ketika kalimat dalam pertanyaan itu terkonstruksi dalam bentuk pasif, apakah jawaban nanti yang betul adalah kalimat yang terkonstruksi dalam kalimat aktif. Coba kita buktikan ya. Di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Kemudian apa makna yang bisa kita infer atau apa makna yang bisa kita simpulkan dari he was admitted by the law school for the fall semester? Artinya dia diterima kan ya. Nah, di sini yang menyatakan bahwasanya dia diterima atau dia bisa masuk dan diakui sebagai mahasiswa law school itu yang sebelah mana coba? Di sini kita lihat ya pada kalimat A ada he admitted, ini tentu saja apa namanya kalimat. Nah, hati-hati ya kalau ada penggunaan ed semacam ini, ada double ed, apakah ini termasuk passive construction atau active construction tapi dalam bentuk past tense atau lampau. Kita nanti akan membahas ini secara detail bentuk-bentuk seperti ini pada kajian structure ya. Tapi yang di sini kita lihat mengacu kepada hukum tadi hanya ada 2. Apabila pertanyaan itu disampaikan dalam bentuk
dalam bentuk passive construction, maka jawaban di sini bisa dipastikan adalah jawaban yang disebutkan atau disampaikan dalam bentuk active construction. Kita buktikan ya. Oke, ternyata jawabannya memang benar B gitu ya. Jadi itu aja sih sebenarnya kuncinya di sana. Jadi nggak usah aduh bingung, aduh susah, aduh dan aduh yang lain ya. Tidak perlu seperti itu teman-teman. Jadi tetap fokus dan fokus. Intinya itu. Tapi tentu saja untuk perintilan trik dan tipsnya kalian harus mengikuti ya video ini sampai dengan berakhir nanti. Oke, di sini ada contoh kedua teman-teman. Kalian ada waktu 1 sampai dengan 2 detik untuk melihat pilihan jawabannya, kira-kira apa ya. Kemudian kita dengarkan audionya. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Oke, ada lelaki dan perempuan yang bercakap-cakap dan mereka memperbincangkan salah satu teman mereka yakni Mark ya. Nah, kira-kira si perempuan ini ngapain nih tadi? Didengerin betul-betul ya. Jangan lupa untuk membuat visual engagement ya. Jadi gestural engagement. Jadi kayak ngangguk-ngangguk gitu. Oh iya ini maksudnya kayak gitu ya. Jadi kemudian langsung dicocokkan dengan beberapa pilihan jawaban. Oke, bingo. Ini adalah jawabannya. Nah, sebelum kita ke kunci jawaban, kita di sini bisa melihat ya teman-teman. Jadi ada transkripsi dari percakapan tadi. Si lelaki mengatakan, Mark said that you were a lot of help. Jadi kayak si perempuan itu ngebantu banget gitu ya selama si Mark nggak ada. Oke, si perempuan mengatakan I watered it only this morning ya. Kalau misalkan di sini ada watered ya, kira-kira apa ya? Ada kaitannya dengan apa? Correct, ada kaitannya dengan plants atau tanaman ya. Nah, kira-kira di sini pada pilihan A, B, C, dan D, manakah yang ada kata-kata plants? Oke, di sini kita tahu ada pada jawaban A ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah bentuk active construction tetapi dalam bentuk past ya, dalam bentuk past tense to be exact. Nah, di sini kalau pertanyaannya atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh interlocutors atau orang-orang yang terlibat dalam perbincangan adalah dalam bentuk active construction semacam ini, maka kalian disarankan untuk mencari jawaban dalam bentuk pasif ya. Nah, mana nih yang mengandung kalimat pasif? Kita lihat ya. Oke, di sini ada were cared, kemudian was to be out, kemudian ada was careful, ada was careful. Ayo, kira-kira yang mana? Ada watered ya, berarti ada kaitannya dengan plant. Kita cek. Bingo, the correct answer is A. Oke, teman-teman, berapa orang nih yang betul pada contoh kedua ini? Oh, excellent. Semuanya mendapatkan jawaban sempurna. Very nice. Baik, kita ke contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Saya harap dari kunci tadi atau tips tadi, kalian nanti bagi teman-teman mungkin yang masih belum beruntung, bisa mendapatkan jawaban yang tepat pada contoh ketiga ini. Oke, di sini ada 3 pilihan, agak panjang, jadi betul-betul harus diproses di dalam otak, bahwasanya ini nanti akan berkaitan dengan light, storm, kemudian ada light lagi, kita harus bisa cepat-cepat mencari kata kuncinya ya, ada destroyed, ada storm lagi, ada damage, destroyed memiliki makna yang sama, ada destruct juga. Nah, kita lihat apakah beberapa pilihan jawaban ini nanti akan membuat kalian menjadi jelas atau semakin bingung. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean?
Oke, mudah bukan? Gampang banget tuh. Yuk kita buktikan ya. Yang udah dapet jawaban A, B, C, atau D, disimpan dulu ya. Kita simak penjelasannya. Di sini si lelaki mengatakan, "Do you know what happened during the lightning storm?" Oke, jadi dia menanyakan tentang apa yang terjadi ketika ada apa tuh istilahnya kayak gelodok begitu ya, eh, ada kayak kilat gitu ya, ada badai kilat. Nah, ketika badai kilat tuh agak bahaya sebenarnya teman-teman. Di sini si perempuan menjawab, several trees were destroyed. Ingat, kalau konstruksinya seperti ini, ada verb tree, jatuh sesudah to be, ya, baik was, were, atau has, had, ya. Maka ini hampir bisa dipastikan bahwasannya ini adalah passive construction. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan several trees were destroyed by the during the lightning storm. Misalkan semacam itu. Nah, dari sini kita lihat ya, mana nih yang ada light stormnya. Oke, apakah jawaban yang pertama? Ingat, ketika di sini mengatakan lightning, di sini ada light, kemudian di sini ada storm dan juga storm, maka hampir bisa dipastikan jawaban E adalah kurang tepat, semacam itu. Kemudian di sini juga ada light ya pada pilihan D, kemudian malah ada could be seen. Nah, saya kira itu juga bukan jawaban yang tepat. Oke. Tinggal pilihannya B atau C ya teman-teman. The storm damaged the trees atau the falling trees destroyed a storm. Wah, amazing ya. Oke, kalian juga harus memperhatikan maknanya juga nih. Nah, di sini kita balik ke hukum tadi ya. Ada hukum pertama dan hukum kedua. Hukum kedua mengatakan bahwasanya kalau soal itu dalam bentuk passive construction, maka di sini harus mencari jawaban dalam bentuk active construction. Kita buktikan ya, kira-kira mana jawabannya. Yes, exactly. Jawaban yang tepat adalah B. Oke, mudah bukan teman-teman? Jadi ikuti alurnya aja, hukum tadi 1 dan 2. Kalau misalkan pertanyaan disampaikan dalam bentuk aktif, maka jawabannya bisa dipastikan dalam bentuk pasif. Begitupun sebaliknya. Nah, masalahnya mungkin bagi beberapa teman adalah ketika mendengarkan percakapan dan juga untuk menyimpulkan jawaban. Karena semua jawaban biasanya diparafrase ya teman-teman. Ingat itu. Kalian harus banyak sekali memiliki vocabularies ya. Vocabularies attainment tentu saja. Jadi nanti misalkan damage, destroyed, destruct ini memiliki makna yang hampir sama, semacam itu. Well, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ketemu lagi di skill ke-6 pada video berikutnya. Terima kasih.